disebut dengan keseimbangan pasar ya. Jadi sama seperti fungsi linear ya, tapi gambarnya nanti berbeda. Kalau fungsi linear nanti berupa garis lurus ya, pertamanya akan konstan, tapi kalau fungsi linear nanti fungsi non linear nanti bentuknya adalah tergantung dari ini fungsinya kuadratik atau kuadrik atau mintrik ya. Jadi ada itu. Jadi kita untuk pembahasan kita nanti akan memakai fungsi kuadratik aja. Jadi fungsi pangkat 2. Jadi untuk lebih jelasnya kita bisa langsung aja ya si praktekannya. Jadi pertama contohnya adalah fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan ID sama dengan 19 minus P pangkat 2. Jadi kalau fungsi permintaan adalah yang ini apa namanya koefisiennya yang di ini ya P kuadratnya harus negatif ya. Jadi seperti di fungsi linear yang variabel bebasnya adalah koefisiennya adalah negatif ya. Jadi ya, kalau apa koefisien itu di variabel maupun di variabel independen maupun dependen nanti adalah negatif ya. Ini salah satunya adalah negatif. Ini berarti ini ya di persamaannya ada permintaan adalah ID sama dengan 19 minus P pangkat 2. Sedangkan fungsi penawarannya adalah QS sama dengan minus 8 plus 2P pangkat 2. Sebenarnya kalau penawaran berarti kan koefisien dari variabel independen adalah positif ya. Jadi ini berarti kan positif yang penting adalah kalau fungsinya kuadratik berarti yang P pangkat 2-nya atau X pangkat 2-nya harus koefisiennya adalah positif. Tapi kalau yang permintaan adalah negatif. Jadi ini berapakah harga ditanyakan ya, berapa harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar. Jadi kita mengerjakan sama seperti kita mengerjakan itu ya. Fungsi linear kan tetapi nanti karena ini kan bentuknya pangkat 2 ya, jadi nanti mungkin agak apa namanya penghitungannya agak rumit dikit ya karena pangkat 2 ya. Jadi keseimbangan pasar ya sama seperti fungsi linear, yaitu QD sama dengan QS. Jadi QD-nya adalah 19 minus P pangkat 2, dan QS adalah minus 8 plus 2P. Hingga ini yang ada variabelnya dijadikan 1 ya. Ini yang konstanta dijadikan 1, sehingga dihasilkan 19 plus 8 sama dengan 2P ditambah P kuadrat, sehingga hasilnya adalah 3P kuadrat sama dengan 27 ya. Jadi P kuadrat sama dengan 27 bagi 3, dan akar dari P pangkat 2, akar dari 9 adalah sama dengan 3 ya. Sehingga dihasilkan harga keseimbangan pasar adalah sebesar Rp3. Maka kita mencari kuantitas atau jumlah keseimbangan pasarnya ya, jadi jumlah produknya. Kita tinggal masukkan aja ke rumus salah satunya ya, kita pakai rumus yang fungsi permintaan ya. Jadi QS sama dengan 19 minus P pangkat 2. Maka dimasukkan 19 minus P pangkat. Jadi 9 ya, jumlah keseimbangan pada ini dihasilkan adalah 3 dan 10 ya, banyak X itu ya. Jadi jumlah harganya sebanyak Rp10, Rp3 ya, jumlah barangnya adalah 10. Produksi pada saat harganya Rp3 ya, terus jumlah produknya adalah jumlah 10 buah. Jadi keseimbangan pasar sama ya, seperti kita
menghitung seperti di fungsi linear. Jadi yang penting kita adalah QS-nya dan QD-nya ya. Ini bisa kita gambarkan dari grafik ya. Dari itu bisa digambarkan grafik ini ya. Ini nanti grafiknya seperti ini. Ini QD-nya ini. Jadi sehingga dihasilkan ini. E-nya seperti ini. Jadi fungsi perintah nanti ini yang E itu adalah keseimbangan pasar ya. Itu ya untuk yang kelima keseimbangan pasar ya untuk fungsi nonlinear ya. Terus ada namanya nanti analisis pajaknya ya, dan subsidi terhadap keseimbangan pasar ya. Jadi kita bisa langsung nanti sama seperti kita waktu membahas tentang fungsi linear ya. Jadi fungsi pajak dan subsidi nanti ditambahkan di fungsi penawarannya atau dikurangi di fungsi penawarannya. Jadi sama ya seperti di fungsi linear, cuma yang berbeda adalah cuma fungsinya, bentuk fungsinya ya. Jadi umpamanya ini, jika ini misalnya terhadap barang yang bersangkutan dikenakan pajak spesifik sebesar Rp1 ya. Jadi seperti ini contoh soalnya ya. Nah, ini contoh soal umpamanya S-nya ini tadi 8 minus P pangkat 3. Jadi kita memakai contoh yang pertama ya. Jadi QS-nya penawarannya berarti kan karena subsidi maka ditambahkan ya QS sama dengan sudah kena pajak ya. Minus 8P plus 2P minus 1. Ya kalau subsidi berarti kan harga kurangi 1 ya. Minus 1 pangkat 2. Sehingga P itu sama dengan Q plus 1 ya. Jadi harganya Q plus 1. Jadi ini. Hingga keseimbangan pasar sesudah subsidi kita bisa masukkan aja rumus ini ya, dimasukkan hingga dihasilkan minus 8 plus 2P plus 1 ya, ini kita uraikan ya, P plus 1 pangkat 2 itu hasilnya adalah P kuadrat minus 2P plus 1 sama dengan ini. Ini sini nanti setelah ini kan P sama dengan ini ya. Hingga hasilnya ini minus 6P minus 6 minus 4P minus 2P pangkat 2 ya. Hingga dihasilkan ini ID sama dengan Q setelah kena pajak ya, karena setelah kena pajak Q-nya adalah tetap ya, jadi 19 minus P kuadrat sama dengan QS-nya yang berubah karena subsidi kena pajak, sehingga hasilnya seperti ini. 19 minus P kuadrat sama dengan minus 6 plus 4P plus 2P kuadrat. Sehingga dihasilkan ini 3P kuadrat di ya, dipindah ke semuanya sehingga hasilnya nanti 0 ya. 3 kelompokkan 3P kuadrat minus 4P minus 25. Jadi ini dipindahkan semuanya sehingga hasilnya seperti ini. Hingga dari ini kita bisa mencari nilainya P dan nilai P-nya dulu ya. Jadi kita bisa memakai rumus ABC, rumus ini bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. P minus 3,63 kali P plus 2,30 ya. Sama dengan 0. Sehingga dari ini bisa ditentukan ya. Jadi P itu yang positif ya, P sama dengan 3,6, yang kedua P2-nya adalah
minus 2,30 karena harga tidak boleh minus ya. Jadi yang kita pakai adalah P1-nya 3,6. Dengan sudah mengetahui nilai harganya setelah kena pajak ya 3,63, baru kita mencari jumlah barang yang diproduksi ya. Jadi kita masukkan nilai P-nya ke rumus ya. Ke rumus yang awal ya, yang bukan si subsidi ya. Jadi rumus awalnya seperti kita memakai rumus permintaannya ya. 19 minus P pangkat 2. Kita masukkan 19 minus sehingga hasilnya adalah 5,82. Jadi produksinya adalah 5,82. Nanti bisa dibulatkan menjadi 6 ya. Karena ini 13. Karena kalau produk barang nggak ada ya 0, setengah-setengah, jadi kita bulatkan menjadi 6. Ya, dari keseimbangan kuasa bisa kita selanjutnya kita akan mencari ini beban pajak yang menjadi tanggungan konsumen dan produsen per unit barang serta jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah masing-masing. Masing-masing adalah contohnya seperti ini. Jadi T sama dengan yang mana ya, pajak yang dibayarkan oleh konsumen. Nih, P dari harga setelah pajak ya, dikurangi harga sebelum pajak 3,63, kurangi 3 sama dengan 0,63. Terus T produsen adalah pajaknya berapa? 1 dikurangi pajak yang dibayar oleh konsumen, sehingga 1 dikurangi 0,63 dengan 0,7. Jadi apa yang dibayarkan produsen pajaknya adalah subsidi sebanyak 0,37. Sedangkan pajak yang diterima oleh pemerintah jadi tinggal dikalikan aja jumlah barang setelah pajak ya kali pajaknya, nilai pajaknya berapa. Jadi jumlah barangnya kan 5,82 ya, kali 1, pajaknya tadi 1 kan, sama dengan 5,82 rupiah. Jadi pajak yang diterima oleh pemerintah adalah 5,82 dengan produksi sebanyak 6 ya, 5,62. Selanjutnya kita untuk subsidi ya. Jadi untuk subsidi silakan nanti coba ya. Untuk subsidi berarti kan P-nya sama dengan dikurangi ya. Berarti P sama dengan QS ya. Jadi umpamanya kita memakai rumus tadi ya. Di P sama dengan QS. Ya, nanti biasanya bisa dihitung, bisa coba ya nanti ya di jadi untuk subsidi nanti silakan dicoba dengan ketentuan adalah P-nya adalah sama dengan Q kurangi S. Subsidinya nanti berapa? Jadi nanti kalau subsidinya nanti bisa diberikan. Misalnya sama seperti apa kena pajak ya. Jadi kalau kena pajak kan ditambahkan Q tambah. Kalau subsidi adalah Q kurangi harga subsidinya. Pokoknya subsidinya 2 ya nanti Q kurangi 2 dan seterusnya. Nanti bisa kita coba ya. Silakan nanti coba, nanti bisa silakan. Nanti kalau belum bisa nanti ditanyakan ya ke dosen masing-masing ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi biaya ya. Jadi selain pengen biaya, dalam fungsi biaya itu selain ada yang namanya biaya tetap,
biaya variabel dan biaya total. Jadi dalam fungsi biaya nanti ada unsur-unsurnya ya, nanti ada unsurnya biaya tetap, biaya variabel dan biaya total. Total dalam konsep biaya dikenal pula pengertian biaya rata-rata ya, average cost dan biaya marginal ya, marginal cost ya. Ini biaya rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap unit produk atau keluaran yang merupakan hasil bagi biaya total terhadap jumlah keluaran yang dihasilkan. Jadi biaya rata-rata itu adalah jumlah biaya ya, biaya total adalah biaya total yang keseluruhan dibagi dengan keluaran yang dihasilkan. Adapun biaya marginal ialah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Jadi, namanya kita biasanya secara rutin memproduksi sebanyak 100 unit, tapi karena ada permintaan ya yang di luar rutin, kemudian ditambah 500 menjadi 105, sehingga biaya marginnya adalah biaya yang dibutuhkan ya untuk menaikkan produk dengan produk sebanyak 105. Jadi nanti biaya marginalnya adalah biaya total yang produk 105 dikurangi dengan biaya total rutin ya yang 100, nanti dibagi dengan nanti jumlah jumlah produk 105 dikurangi namanya 100, itu namanya biaya marginal. Jadi secara umum kita bisa uraikan ya untuk rumus-rumusnya. Jadi biaya tetap tuh kode ya, fixed cost itu jadi sama dengan K, karena biaya tetap itu masuk dalam konstan ya, konstan karena biaya tetap itu bisa berubah ya, jadi dia nanti bentuknya berbentuk konstanta ya, jadi bentuk angka ya. Jadi fixed cost itu biaya tetap itu nanti bisa ada, bisa tidak. Tapi kalau dalam suatu produksi mesti ada yang namanya biaya tetap. Fixed cost dan biaya variabel, biaya yang berubah-ubah ya, nanti tergantung dari jumlah barang yang diproduksi, dari kebutuhan bahan baku dan sebagainya. Ini namanya biaya variabel dengan rumus V dengan kode fixed cost ya, variable cost yaitu dengan nanti berbentuk seperti rumus ya, dari fungsi Q ya, jadi nanti sama dengan ini PQ atau variabel Q. Biaya total C bersama dengan Q atau sama dengan biaya total adalah penjumlahan dari fixed cost atau biaya total, biaya tetap ditambah biaya variabel. Karena nanti rumus dasarnya adalah K plus PQ variabel Q. Terus biaya tetap rata-rata tadi ya, biaya tetap rata-rata adalah pembagian dari fixed cost ya, plus jumlah barang yang diproduksi ya. Yang biaya variabel rata-rata, jumlah biaya variabel rata-rata adalah fixed cost, variable cost dibagi dengan jumlah barang ya. Biaya rata-rata adalah cost biaya total dibagi dengan jumlah barang, atau nanti ini sama dengan juga bisa AFC plus AFC ya, jadi penjumlahan dari ini ya biaya rata-rata. Kalau biaya marginal, jadi pengurangan tadi ya, biaya tambahan dikurangi biaya rutin dibagi dengan produk tambahan dikurangi produk rutin. Itu ya rumus yang secara umum tentang lebih jelasnya kita bisa kasih contoh seperti ini. Jadi kita bentuk non-linear dari fungsi biaya pada umumnya berupa fungsi
kuadrat ya. Jadi parabolik dan fungsi kubik. Jadi kebanyakan ya fungsi biaya itu nanti bentuknya adalah bentuk parabola ataupun fungsi kubik. Kuadrat parabolik, parabola kalau nanti angka 3, kubik itu angka 3 ya. Jadi hubungan antara biaya total dan bagian-bagiannya secara grafis dapat dilihat secara berikut. Jadi seperti ini bentuk umumnya ya, biaya total yang membentuk biaya berbentuk fungsi kuadrat. Parabolik adalah fotonya adalah biaya total C sama dengan A Q kuadrat minus BQ plus C. Ini variabel berarti adalah ini A/Q pangkat 2 minus B. Terus bisekosnya adalah C. Maka dari ini kita bisa masukkan ya data-datanya ya. AC sama dengan CQ, dari AQ minus B plus C plus Q ya. AFC adalah sama dengan variabel per Q atau sama dengan AQ dikurangi B. AFC bisekos dikali Q adalah seperti itu rumus dasarnya ya. Kita bisa langsung terus kalau fungsi biaya total merupakan fungsi kubik ya, sama alihkan C sama dengan A Q pangkat 3 B minus B kuadrat minus C Q plus B, maka sama. Jadi ini, jadi A Q pangkat 3 minus B Q pangkat 2 minus C Q ya variabel kosnya. Dan seperti ini. Ini sama tadi berarti biaya apa fungsi kuadratik, kalau kuasa kubik itu tinggal ini aja. Jadi rumah ini variabel kosnya adalah ini. Terus bisekosnya tetap sama konstantanya aja D. Jadi hasilnya ini ABC-nya ini dan FC-nya ini. Untuk lebihnya kita kasih contohnya ya. Ini umpamanya nih. Biaya total yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 2Q kuadrat minus 4Q plus 102. Ditanyakan ya pada tingkat produksi berapa unit biaya total itu minimum. Jumlah besar biaya total minimum tersebut. Hitung pula besarnya biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya tetap rata-rata, dan biaya variabel rata-rata pada tingkat produksi tadi. Jadi seandainya dari kedudukan ini produksi dinaikkan dengan 1 unit, maka berapa besarnya biaya. Jadi kita kita selesaikan ya. Jadi kita memakai ini untuk mencari titik ekstrem ya. Berdasarkan rumus titik ekstrem ya, mencari biaya total minimum ya. Biaya total minimum terjadi pada kedudukan ya, jumlah produksinya adalah Q sama dengan minus B per 2A. Jadi di rumus awal ya, di pertemuan ini kan ada rumus minimum ya. C minimum adalah Q sama dengan minus B per 2A. Sehingga dari persamaan tadi, B-nya adalah 24 ya. Minus 24 kali minus jadi plus ya. Terus A-nya adalah 2, jadi 2 kali A. Hingga dihasilkan adalah jumlah produksinya adalah 6 unit pada saat biaya total minimum ya. Jadi kita
mencari biaya total minimum itu nanti bisa mencari ini ya, apa nilai keuntungan dari mungkin dari produksinya minimum atau nanti dari produksi maksimumnya ya. Jadi dari ini 6 unit besarnya C minimum, ya total minimum adalah 2 Q pangkat 2 minus 24 Q plus 102, kita masukkan 6-nya. Sehingga dihasilkan adalah 30 ya, besarnya biaya total maksimumnya ya, minimumnya ya. Jadi ini rumus dasarnya ya, untuk mencari C minimum, untuk mencari jumlah unitnya adalah memakai rumus ini, minus B plus 2A. Ini kalau mencari apa, kalau mencari apa harganya bisa nanti ada rumus sendiri. Atau kita bisa mencari memakai ini. C minimum juga dicari dengan rumus ordinat titik ekstrim ya, parabola, yaitu seperti ini. C min adalah sama dengan B kuadrat minus AC minus per minus 4A. Jadi ini kalau kita mencari harga maksimal ya, dengan biaya total maksimal, ini kan kalau ini berarti mencari minus B, 2A itu mencari unitnya ya, produknya berapa. Tapi kalau kita mencari biaya totalnya, kita bisa memakai rumus ini. 24 pangkat 2 ya, B kuadrat itu 24 pangkat 2 minus 4A B 4AC ya, sehingga dihasilkan ini minus 240 dibagi minus 8, sehingga hasilkan adalah 30, sama kan hasilnya. Jadi biasanya biaya total adalah 30 ya. Jadi selanjutnya pada Q sama dengan 6 ya, dengan cost-nya 102, maka visinya adalah variabel cost-nya adalah tinggal dimasukkan aja. Variabel cost-nya adalah minus 72 ya. Minus 72 dikurangi ditambah 102 adalah 30 kan. Terus ini. Terus AC-nya C per Q 30 bagi 6. Jadi hasilnya 5. Average cost-nya ya. Terus average variable cost-nya VC per Q. VC-nya adalah minus 42. Bagi 6 adalah minus 12 ya. Terus average fixed cost ya. Fixed cost ya. 102 bagi 6 adalah ini 17. Terus yang tadi bila produksinya ditambah sebanyak 1 unit ya. Jadi jika Q-nya berarti Q-nya sama dengan 7 ya. Nah, ditambah 1 berarti C-nya sama dengan 32. Setelah dimasukkan sehingga dihasilkan 32. Ya, 32. Sehingga marginal cost-nya kita bisa memakai ini. Delta C jadi 32 dikurangi 20 ya, 30 ya. Terus bagi 7 bagi awal kurangi 6 sehingga dihasilkan sama dengan 2. Jadi marginal cost-nya adalah pindah. Di marginal cost-nya. Jadi kalau kita mau menaikkan produksi dari 6 unit menjadi 7 unit, maka biaya tambahan untuk menaikkan produksi adalah Rp2 ya. Jadi untuk menaikkan produksi 1 unit membutuhkan Rp2. Rp2 ya. Jadi kalau nanti menaikkan 100 unit maka biayanya akan bersama, biayanya akan bertambah Rp200 dan selanjutnya. Itu ya untuk
Sampai di sini ada ditanyakan untuk fungsi biaya. Jadi kita tinggal memasukkan aja yang terpenting tadi untuk menentukan jumlah produk minimum ya. Jadi tadi jumlah produk minimum D sama dengan Q sama dengan minus B per 2A. Tapi kalau mencari harganya, kita memakai rumus tadi. Minus B kurangi minus B kuadrat ya, dikurangi 4AC bagi minus 2A. Sampai di sini ada yang ditanyakan untuk fungsi biaya. Kalau tidak, kita langsung ke fungsi penerimaan total ya. Jadi nanti tadi fungsi biaya, sekarang kita fungsi penerimaan total. Jadi apa apa hasil penjualan ya. Penerimaan total ini fungsi. Ini bentuk fungsi penerimaan total atau revenue yang non-linear pada umumnya berupa sebuah persamaan parabola terbuka ke bawah ya. Jadi nanti berbentuk parabola terbuka ke bawah ya. Karena kalau fungsi apa namanya penerimaan mungkin akan bentuknya akan ada puncak ya. Puncak penerimaan dari nanti setelah itu akan menurun. Jadi nanti itu nanti berbentuknya parabola dengan persamaan terbuka ke bawah. Jadi kan ada puncak harga. Nanti kalau puncak harganya segini, berarti itu ya produknya segitu. Jadi penerimaan total itu merupakan fungsi dari jumlah barang juga merupakan hasil kali jumlah barang dengan harga barang per unit. Terus nanti ada namanya juga konsep yaitu konsep penerimaan pun dikenal dengan rata-rata dan marginal ya. Jadi ada penerimaan rata-rata, penerimaan marginal, unit dan sebagainya. Jadi secara umum ya, jadi penerimaan marginal atau marginal revenue ialah penerimaan laba yang diperoleh dari setiap tambahan satu unit barang yang dihasilkan atau terjual. Jadi sama seperti itu ya. Jadi kalau penerimaan marginal itu ada bila kita menaikkan produk ya. Dari produk 300 dinaikkan menjadi 100, 310 ya. Sehingga nanti kenaikan itu berapa jumlah penerimaannya. Jadi secara umum ya rumus dasarnya ya, untuk penerimaan total R sama dengan Q kali P. Jadi Q itu jumlah barangnya, P itu harganya. Jadi nanti berbentuk fungsi Q ya. Terus penerimaan rata-rata adalah AR adalah jumlah penerimaan dibagi dengan jumlah produksi ya. Terus penerimaan marginal adalah IMR adalah delta R dikurangi delta Q atau berarti delta R itu delta jumlah barang yang ditambahkan dikurangi jumlah yang biasanya dibagi Q ya, Q tambahkan dikurangi Q sebelumnya ya. Jadi sama seperti itu. Jadi untuk lebih jelasnya kita kasih contoh aja ya. Jadi fungsi permintaan yang dihadapi oleh seorang produsen monopolis ditunjukkan oleh P sama dengan 900 minus 15 Q. Bagaimana persamaan penerimaan totalnya ya. Jadi nanti tanyakan persamaan permintaan totalnya. Berapa besar penerimaan total jika jual barang sebanyak 200 unit ya. Dan berapa harga jual per unit. Hitunglah penerimaan marginal dari penjualan 200 unit menjadi 250 unit. Jadi ada kenaikan produksi ya. Jadi ini yang nanti untuk menghitung marginalnya ya. Penerimaan marginal. Jadi kita baca langsung ke rumus saja ya. Jadi P sama dengan 900 minus 100,5 Q ya. Jadi R itu sama dengan Q
kali P ya. Jadi R itu P Q kali Q ya. Jadi revenue sama dengan Q kali P. Jadi Q-nya berapa? P-nya adalah ini 900 minus 1,5 Q. Sehingga dihasilkan fungsi revenue adalah 900 Q minus 1,5 Q kuadrat. Jadi jika produk yang dihasilkan ya banyak 200, maka revenue-nya akan didapat sebesar 120 ya. Tinggal Q-nya dimasukkan langsung aja. Berarti kali 200 minus 1,5 kali 200 pangkat 2. Sehingga dihasilkan adalah 1.120.000 ya. Nah ini ya, sebelah lalu katakan 180 ya. 180.000 dikurangi 40.000. Jadi 160, 180 dikurangi 40.000 ya. Sehingga jadinya 120. 1,5 ya. 1,5 berarti kan 600 ya. 1,5 kali 400 kan 600. Jadi ini sehingga dihasilkan 120.000. Dari hasil ini ya kita bisa mencari nilainya, harganya ya. P sama dengan rumus dasarnya kan P sama dengan 900 minus 1,5 Q kuadrat Q ya. Jadi harga barangnya adalah dimasukkan aja sehingga harga barangnya adalah Rp600 ya. Di sini atau P sama dengan 120 bagi 200 sama dengan 600 sama ya. Jadi ini kalau udah penerimaannya dibagi jumlah barang yang diproduksi ya ada 600. Terus bila produknya dinaikkan ya dari 200 menjadi 250. Jadi Q sama dengan 250, Q2-nya ya. R-nya tetap memakai rumus ini, R-nya tinggal dimasukkan aja. I-nya 900 kali 250 dikurangi 1,5 kali 250 kuadrat ya. Sehingga dihasilkan nilainya adalah 131.000. 131.250 ya. Sehingga dari data ini kita bisa mencari marginal revenue-nya ya. Jadi marginal revenue-nya adalah delta R atau ya delta R bagi delta Q ya. Sehingga delta R-nya adalah penerimaan pada saat produksi sebanyak 250 yaitu 131.250 dikurangi penerimaan dengan jumlah barang sebanyak 200, 120 dibagi dengan delta Q. Delta Q-nya adalah 250 dikurangi 200. Hingga dihasilkan adalah 225. Jadi marginal revenue adalah 225. Jadi kalau kita produksinya naik dari umpamanya naik 1, maka penerimanya akan naik sebanyak 225. Atau apabila nanti dinaikkan sebanyak 10, tinggal 225 dikalikan 10, sehingga dihasilkan 2.250. Dan seterusnya ya. Itu untuk marginal cost revenue-nya ya. Ini umpamanya R sama dengan 900 Q minus 15, 1,5 Q ya. Kita juga bisa mencari R maksimumnya, penerimaan maksimumnya ya. Jadi penerimaan maksimum itu kita bisa memakai rumus yang tadi, jumlah produk yang maksimum. Jadi produk maksimumnya adalah memakai rumus tadi, tadi minimum dan maksimum itu sama ya. Jadi memakai rumus minus B per 2A. Jadi
B-nya berapa? B-nya 900, A-nya 1,5 ya. Jadi minus 90, 900 bagi minus 3. Sehingga hasilnya adalah perimaannya adalah 300 ya. Jadi R maksimumnya adalah 300 ya. Jadi Q-nya untuk mencari R maksimum, jadi pada R maksimum itu produknya sebanyak 300 ya. Jadi Q-nya tinggal nanti Q-nya dimasukkan ke rumus tadi. Sehingga penerimaan maksimumnya adalah sebanyak 135.000 rupiah. Sehingga jumlah produk ada sebanyak 300 ya. Jadi nanti kalau kita memproduksi di atas 300, maka keuntungannya tidak akan mencapai puncaknya, maka akan berkurang. Jadi ini kita mau memproduksi barang, maka yang sebagai menghasilkan nilai maksimal kita mau beli sebanyak 300 unit. Itu untuk fungsi penerimaan. Jadi caranya yang perlu dipahami ya. Jadi kita tinggal itu aja, melihat persamaannya aja. Jadi rumus untuk mencari nanti R maksimum ataupun C minimum ya. Jadi dalam suatu produksi selalu pengusaha itu mencari keuntungan ya. Jadi umpamanya kita mau mencari keuntungan dengan mencari penerimaan maksimumnya, kita bisa memakai rumus ini ya, mencari jumlah produk yang dihasilkan berapa, hari ini bisa melakukan persamaan. Untuk fungsi penerimaan sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, kita langsung ke materi yang terakhir tentang PEP ya, atau analisis pulang pokok ya, atau break-even point. Itu suatu konsep yang digunakan untuk menganalisis ya jumlah minimum produk yang harus dihasilkan atau terjual ya, agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Jadi PEP itu untuk mencari titik impas ya, jadi pada saat itu tidak untung dan tidak rugi ya. Jadi setelah tidak PEP tidak tercapai, maka untuk produksi selanjutnya mungkin akan akan mendapatkan untung ya. Tapi kalau dengan fungsi kuadrat atau lebih, nanti ada namanya juga titik puncak yang mungkin pada saat itu mulai rugi. Jadi ada yang batasan-batasan yang lain dengan fungsi linear ya. Kalau fungsi linear, kalau PIP-nya sudah dicapai, maka produk selanjutnya akan selalu untung. Tapi kalau fungsi non linear, maka ada batasnya juga. Nanti kalau produknya berlebihan, nanti juga akan rugi juga ya. Jadi nanti ada batasan bawah dan batasan atas ya kalau di fungsi non linear ya. Contohnya seperti ini. Jadi PIP-nya ada ini. PIP-nya pada saat ini, tapi tidak boleh ini juga PIP juga ya. Untuk produksi maksimalnya. Jadi yang fungsi pada saat keuntungan itu ada sih ini gambar tengah-tengah ini adalah keuntungan ya. Jadi kalau nanti ini produksinya ini ada nanti kerugian dan sebagainya. Ini juga daerah kerugian ya, yang di luarnya adalah daerah kerugian. Dari gambar itu bisa kita ini ya, gambar ini kita terangkan secara tertulis, bisa kita ini lihat ini. Jadi tingkat produksi Q1 dan Q4 mencerminkan keadaan paling pokok, pulang pokok ya. Jadi keadaan titik puncaknya ya. Jadi pada saat itu antara untung dan rugi itu sama. Jadi pada saat Q
1 dan Q4 seperti ini. Ini Q1 dan Q4 ini pada saat pulang pokok BIP ya. Jadi kalau di fungsi nonlinear itu ada 2 BIP ya. BIP yang ini paling rendah, BIP paling tinggi. Itu namanya pada saat titik BIP pulang pokok, di mana akan terjadi revenue sama dengan cost ya, biaya total ya, penerimaan sama dengan biaya total. Area di sebelah kiri Q dan sebelah kanan Q mencerminkan keadaan rugi. Jadi R lebih kecil dari C ya. Jadi daerah ini, area ini daerah ini adalah rugi ya. Jadi di sini adalah rugi ya. Di sini dan di sini itu adalah daerah rugi. Jadi daerah untungnya cuma ini yang besar ini. Jadi, pengusaha harus bisa memperkirakan ya jumlah produk yang maksimal dan minimal akan mendapatkan keuntungan ya. Jadi yang antara Q1 dan Q4 ada keuntungan, R lebih besar dari C ya. Tingkat produksi Q mencerminkan tingkat produksi yang memberikan penerimaan total maksimum ya. Jadi pada saat ini ya, putih puncaknya ini. Jadi ini Q3 ini adalah puncaknya. Jadi paling tinggi ya. Penerimaan yang paling tinggi. Jadi besar kecilnya keuntungan dicerminkan oleh besar kecilnya selisih positif antara R dan C ya. Jadi semakin R sekuarisinya semakin tinggi maka keuntungan semakin tinggi. Tapi nanti ada batas itunya ya. Jadi pada saat R dengan C itu di puncak pertama dan puncak kedua. Itu secara umumnya ya. Kita langsung ke contoh soal ya. Jadi pertanyaan adalah penerimaan total yang diperoleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan minus 0,1 Q kuadrat plus 20 Q. Sedangkan biaya total yang dikeluarkan adalah D sama dengan 0,25 Q pangkat 3 plus 3 Q pangkat 2 plus 7 Q plus 20. Hitunglah profit perusahaan ini jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 10 unit dan 20 unit. Jadi Q-nya diketahui ya, bandingkan. Jadi penyelesaiannya adalah ini. Keuntungan adalah P ya, karena keuntungan itu kita pakai rumus P sama dengan R. Fungsi permintaan dikurangi fungsi biaya ya. Jadi fungsi P itu keuntungan ya, hasil dari pengurangan fungsi penerimaan dikurangi fungsi biaya. Sehingga kita masukkan semuanya ini minus 2, 10 pangkat 2 plus 20 dikurangi 0,25 ya. Q kuadrat ditambah 3 Q kuadrat dikurangi 7 Q dikurangi 20. Jadi Q sama dengan ini rumus keuntungannya adalah ini. Minus 0,25 Q pangkat 3 plus 2,9 Q kuadrat minus 13 Q plus 20. Jadi umpamanya ini jumlah produknya kita masukkan ke banyak 10 produk ya. Jadi keuntungannya bisa kita hitung. Dimasukkan, ini hasilnya 10 pangkat 3 1000, 10 pangkat 2 100, 10 pangkat 1 10, ini. Hingga dari ini dihasilkan sebanyak keuntungannya adalah Rp150 ya. Jadi kalau kita memproduksi sebanyak 10 unit, maka
akan didapatkan keuntungan sebanyak 150 unit. Tapi kalau kita memproduksi sebanyak 20 unit, kita masukkan aja ke rumusnya, sehingga akan dihasilkan minus 600. Jadi kalau kita memproduksi 20, maka akan mendapatkan kerugian ya. Jadi kita kalau mau suatu pengusaha itu kalau mau memproduksi ya, kalau memakai rumus nolnya itu kita bisa memperkirakan ya jumlah produk yang menguntungkan itu berapa dan tidak menguntungkan itu berapa. Jadi keunggulan dari fungsi nolnya dibandingkan fungsi linear adalah ini. Jadi ada fungsi apa namanya produksi maksimal ya, apa produk hasil maksimal sehingga tidak akan memproduksi berlebihan ya Bang ya. Ini seperti ini. Kita memproduksi 10 unit sudah mendapatkan keuntungan, kita membeli sebanyak 20 unit akan mendapatkan kerugian. Jadi kita mungkin bisa menaikkan produknya adalah di antara ini. Yang puncaknya berapa nanti tidak bisa dihitung. Itu untuk BEP. Terus untuk mencari pulang pokoknya ya sih tadi kan udah diketahui ya. Jadi untuk mencari pulang BEP ya, BEP itu adalah penerimaan sama dengan biaya, R sama dengan C. Jadi dari ini silakan nanti dicari ya. Jadi bisa dicari berapa nilainya nanti, silakan ini sebagai kuis ya. Silakan nanti dibacakan ya. Ini bisa dikumpulkan kapan saja ya. Jadi nanti kalau kuis silakan dikumpulkan ya. Tapi kalau nanti untuk soal-soalnya bisa pasti dikumpulkan atau tidak. Jadi kita akan contoh kedua ya. Contoh kedua adalah penerimaan total diperoleh oleh suatu perusahaan ditunjukkan oleh fungsi R sama dengan minus 0,1 Q kuadrat plus 300 Q. Sedangkan biaya total yang dikeluarkan C sama dengan 0,3 Q kuadrat minus 720 Q plus 600.000. Jumlah tingkat produksi yang menghasilkan penerimaan total maksimum, tingkat produksi yang menentukan biaya total minimum, manakah yang lebih baik bagi perusahaan berproduksi menguntungkan, berproduksi pada tingkat produksi yang menghasilkan penerimaan total maksimum atau biaya total maksimum. Jadi ini jadi kuncinya nanti mencari Q-nya ya, Q-nya berapa, pakai rumus yang tadi minus B per 2A atau yang itu kalau maksimum berarti minus B kuadrat kurangi 4AC bagi 2A. Jadi ini. Jadi dari rumus ini kita bisa ini mencari L maksimum dulu ya. Biaya maksimum dulu, penerimaan maksimum kita memakai rumus ini. Mencari Q-nya dulu ya. Jadi Q-nya sama dengan minus B plus 2A. Ini minus 300 dibagi minus 0,2 sehingga dihasilkan 150 unit ya. Jadi kalau kita mencari penerimaan maksimumnya, maka produksi yang dihasilkan adalah 150 unit. Tapi kalau mencari biaya minimumnya, nanti biaya untuk membiayai minimumnya, kita memakai rumus Q-nya juga sama. Minus B plus 2A, minus B bagi 2A ya, minus B 720 ya, 720 minus jadi plus 2A
hanya 0,3 dan 0,6. Jadi 720 bagi 0,6 adalah 120 unit. Jadi kalau kita mau mencari keuntungan terbesar, maka kita memproduksi minimumnya, biaya minimumnya adalah memproduksi sebanyak 120 unit. Ya, dari ini kita bisa masukkan ke ini aja, hasilnya berapa ya. Ya, keuntungan yang akan terima berapa. Jadi kita masukkan aja ke rumus ini, Q sama dengan 150, jadi P-nya tadi kan R minus C, hasilnya kan ini di sini, sehingga dihasilkan adalah 30.000 rupiah ya. Kalau kita mencari penerimaan maksimum ya, jadi penerimaan maksimum adalah keuntungannya adalah sebanyak 30.000. Tapi kalau kita mencari keuntungan dengan memproduksi dengan biaya minimum, hasilnya juga akan sama. Jadi keuntungan juga akan sebesar 30.000. Jadi silakan nanti ya dari perhitungan ini pengusaha bisa memilih apakah untuk memproduksi sebanyak 1.500 unit atau banyak 1.200 unit. Jadi nanti pengusaha bisa memikirkan ya, jadi umumnya maksimal produksi satu pabrik ya, jadi maksimalnya mungkin bisa nyampe 1.500 ya, udah pada 1.500. Tapi kalau maksimalnya pabrik sebanyak 1.300 unit, maka di silakan memilih yang memakai ini C minimum. Tapi kalau kapasitas ya produksi pabrik itu umumnya 2.000, maka silakan nanti memilih jumlah produksi sebanyak 1.500 ya. Tapi kalau kapasitas pabrik sebanyak 1.500 ya, 1.400 lah, maka disarankan memakai produksi C minimum ya, biaya minimumnya nanti memproduksi sebanyak 1.200 unit. Itu ya untuk materi hari ini. Ini ada soal, silakan dikerjakan untuk latihan ya. Jadi nanti untuk soal-soal ini silakan dikerjakan ya untuk latihan. Tapi tidak wajib untuk dikumpulkan ya. Jadi kewajibannya adalah mencoba ya mengerjakan ini, tapi tidak wajib dikumpulkan. Tapi ya kalau dikumpulkan ya nanti ada nilai tambahnya. Demikian untuk materi ini. Kalau ditanyakan silakan. Jadi secara umum ya sebenarnya ini tinggal memahami rumus-rumusnya, tinggal melakukan angka-angkanya nanti bisa yang terpenting ada memahaminya dulu ya. Jadi kalau matematika itu yang penting memahami materinya dulu, baru kita bisa mengerjakan dengan baik. Kalau tidak ada untuk materi hari ini, tidak ada yang tanyakan, kita akhirin aja untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, tidak ada salah kata-kata ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hmm.